Shalom, salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Tuhan bagi kita hari ini di Senin 15 Februari 2021 tertulis di 1 Korintus 10 ayat 3-4. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat 4 demikian dikatakan. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Lausadado si inumon partodion di inum nasida saluna. Ai di inum nasida do siandolok batu partodion namang yuti Kristus do dolok batui. Demikian firman Tuhan. Paulus mengungkapkan kisah historis yang dialami umat Tuhan bangsa Israel yang juga merupakan nenek moyang jemaat Korintus, di mana mereka tergoda kepada kejahatan. Mereka tetap menyembah berhala, melakukan pencabulan, mencobai Tuhan, dan hidup dengan sungut-sungut, dan akhirnya menerima hukuman Tuhan. Meskipun bangsa Israel telah dipilih Tuhan menjadi umatnya dan membaptis mereka dalam awan dalam laut, Tuhan menunjukkan perlindungan, pimpinan, berkat, mujizat bagi umatnya. Bahkan Tuhan bukan hanya membuat mereka menjadi umat yang rohani, tetapi juga memelihara umatnya dengan cara yang luar biasa. Mereka diberi makan secara supra alami, yaitu manna. Kita bisa baca di Keluaran 14 ayat 4. Dan batu karang rohani yang memberikan air di Keluaran 17 ayat 6. Namun semua itu tidak juga membuat bangsa Israel tetap setia pada Tuhan. Ketika berhadapan dengan godaan, mereka justru menjauh dari Allah. Dari pengalaman bangsa Israel dapat kita pahami bahwa godaan dan tantangan bukan saja menghampiri orang yang tidak rohani, tetapi juga orang yang sudah hidup di dalam rohani. Dan pengalaman jatuhnya bangsa Israel akan godaan dunia ini menjadi pengalaman untuk diingat agar tidak diulangi oleh keturunannya, termasuk jemaat Korintus dan juga setiap orang yang percaya. Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Ungkapan ini bisa jadi yang ingin disampaikan oleh Paulus pada jemaat Korintus waktu itu, untuk tidak mengikuti dan mengulang kesalahan yang nenek moyangnya lakukan, di mana jemaat Korintus rentan dalam godaan dunia yang menjauhkan mereka dari kasih Tuhan. Dan hal ini juga mestinya menjadi renungan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Setiap orang hendaknya dapat memetik pelajaran berharga dari pengalaman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keinginan inilah yang teramat sering menghampiri banyak orang yang mengalami pencobaan, yaitu dorongan kepentingan, bukan karena kebutuhan. Kita perlu melawan godaan yang dapat membawa kita pada jalan sesat, seperti yang ditulis Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan. Kita perlu melawan godaan dengan penuh ketekunan yang menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu pada akhirnya menimbulkan pengharapan di Roma 5 ayat 4. Bagi orang-orang beriman, pencobaan harus dipandang sebagai ujian untuk dapat memperoleh nilai dalam pandangan Allah. Sebagai orang beriman, mari kita hadapi setiap ujian dengan mengandalkan firman Tuhan. Percayalah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kita pun menang melawan godaan. Dan untuk memperoleh kemenangan itu, mari jadikan Tuhan Yesus sebagai pegangan, sebagai batu karang yang teguh tempat kita berpijak, agar kita tidak digoyahkan oleh kuasa-kuasa serta godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Ingatlah bahwa godaan dan tantangan selalu diperhadapkan dengan kehidupan manusia tanpa kecuali. Hanya saja bagaimana tiap-tiap orang menyikapi godaan dan tantangan itu. Mari kita belajar dari pengalaman orang yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa, agar kita tidak ikut jatuh pada perbuatan yang mendatangkan murka Allah.
Ada sebuah kisah dua orang pemuda. Mereka saudara sekandung. Mereka saudara satu bapak dan satu ibu. Yaitu mereka yang satunya adalah lulusan cum laude dari sekolah hukum. Kemudian ada yang bertanya kepada dia, "Kenapa sekolah hukum? Bagaimana kamu bisa lulus dengan nilai cum laude? Dan kenapa mau jadi pengacara?" Pemuda itu pun menjawab, "Saya bisa seperti ini karena ayah saya." Namun di tempat yang lain, saudara kandungnya tadi itu dijebloskan ke dalam penjara karena dia merampok. Di penjara ditanyai sama sipirnya, "Kenapa kamu jadi kayak seperti ini? Kamu kenapa seperti ini? Kok kamu bisa kayak begini?" Dia pun menjawab, "Apa yang bisa saya harapkan dari seorang pemabuk seperti ayah saya?" Dia bilang. Dimotivasi oleh hal yang sama, kedua orang tadi, dan memiliki latar belakang keluarga dan pengalaman yang sama, kedua yang bersaudara tadi, tapi mengapa ya hasilnya berbeda di antara mereka berdua? Semua itu terjadi ketika kita mengambil keputusan yang tepat melalui pengalaman orang di sekitar kita. Demikian juga kita kiranya kita bisa melihat yang terbaik yang disediakan Allah meskipun sedang mengalami hal yang terburuk sekalipun. Saat ini kita bersama-sama menghadapi pandemik ini. Namun berbeda-beda cara kita untuk menyikapinya. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan kita semakin bijaksana memaknai setiap derita yang kita hadapi, dan janganlah kiranya kesulitan ini menjauhkan kita dari kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Bahkan sebisanya kita jadikanlah kesulitan ini sebagai cara kita untuk melihat bahwa ada hal yang harus kita perbaiki ke depannya sebagai bentuk pengalaman kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan hal yang Dia kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami untuk bisa belajar memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu menata kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, dan mampukan kami agar kami menjadi pemenang menghadap cobaan dan godaan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. You